Pak Hos, mohon Pak Mora, untuk persetujuan. Mulai Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya semua? Apakah semua sehat-sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Jadi sebelum kita ada yang hadir semua? Hadir, Bu. Bu. Hadir, Bu. Hadir. Kenapa yang di samping si Bapak, samping si Sawal itu kenapa kosong kursinya? Itu siapa yang di samping Sawal? Kenapa tidak hadir? Ismail, Bu. Namanya Ahmad Faisal, Bu. Kenapa tidak hadir? Sakit, Bu. Sakit, Bu. Jadi cuma dia yang nggak hadir ya. Jadi Iya, mudah-mudahan Bu. semoga dia cepat sembuh. Amin. Amin ya Allah. Jadi untuk hari ini kita akan memulai pelajaran kita. Tapi sebelum kita mulai pelajaran, marilah sama-sama dulu kita membaca doa belajar. Coba Pak Sawal kita pimpin dulu baca doa belajarnya. Ya Bu, kepada teman-teman semua, untuk mengambil berkah, marilah pelajaran hari ini kita awali dan kita buka dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Kita sambung dulu sedikit ya dengan membaca Asmaul Husna. Ya sama-sama. Ya Allah, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Mu'min, Ya Aziz, Ya Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fatah, Sebelum kita mulai pelajaran kita, Ibu akan menanyakan dulu sekitar pelajaran kita yang telah lalu. Nah, pada pelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang surah Ad-Duha. Yaitu Ad-Duha, surah pendek yang kita pelajari pada bab pertama yang menjelaskan tentang waktu duha. Ibu tanyakan dulu kepada anak-anak kami yang sudah mau belajar tadi malam. Belajar kan tadi malam? Belajar, Bu. Bu. Nah, coba Nurmi, Ya, Bu. apa yang disebut dengan waktu duha? Waktu duha itu, Bu, dikerjakan setelah terbit matahari, Bu. Bagus. Coba dulu Mora, berapa jumlah dari ayat dari surat duha? Mana Mora? Berapa ayat surat duha? Berarti tadi malam dia nggak belajar ini, nggak dapatnya pelajarannya. Berapa ayatnya? Nah, berarti dia belajar. Jadi Ibu harapkan untuk kedepannya lebih belajar lagi ya. Kemudian coba Yusnita, coba bacakan dulu surat duha ayat 1 dan sampai ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Coba Safrida sambung. Berarti belum menghafal dia kan? Jadi Ibu harapkan untuk kedepannya
pelajaran-pelajaran kita yang akan datang ini lebih lagi diatkan untuk belajar supaya tujuan-tujuan pelajarannya lebih lagi kita dapatkan dan kita dapat capai apa yang kita inginkan. Pada hari ini kita akan belajar yang pada bab kedua yaitu Allah Maha Segalanya, berhubungan dengan Asmaul Husna, Bu. Husna. Coba anak-anak kami semua perhatikan dulu ke depan. Di sini udah Ibu buatkan slide ataupun media pembelajaran Ibu tentang Asmaul Husna. Pada kelas 1 sampai kelas 5 kita juga sudah belajar tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna itu yaitu nama-nama Allah. Coba Ibu tanyakan dulu pelajaran kita Asmaul Husna yang lewat. Yusnita, berapa jumlah Asmaul Husna? 99. Bagus. Coba siapa lagi yang situ yang lagi yang lagi main-main itu? Sawal, ngapain itu? Ya Bu, Apa arti Al-Malik? Al-Malik artinya Maharaja Bu. Bagus. Coba siapa lagi tadi? Al-Aziz. Apa artinya itu? Wahyuni. Mana dia? Ketidur lagi dia. Kehujanan tadi, Bu. Kehujanan dia. Coba Sapridah dulu. Apa arti Al-Malik? Maha Al-Aziz. Maha perkasa, Bu. Perkasa, bagus. Terakhir, Ibu tanyakan dulu pelajaran yang lewat. Mail, apa arti daripada Al-Mu'min? Mana sih Mail? Hadir Bu, Al-Mukmin Ibu yang memberi keamanan. Bagus. Jadi pada pelajaran kita yang lewat sudah banyak. Dari kelas 4 sudah banyak yang lebih mengetahuinya. Sekarang akan kita tambahi pembelajaran kita di Asmaul Husna di kelas 6, yaitu Al-Ghaffar, artinya Maha Pengampun, Al-Afu, Maha Pemaaf, Al-Wahid, Maha Esa, dan yang terakhir As-Somad, Maha Tempat Meminta. Ini sebelum kita belajar, Ibu akan membagi tugasnya sebagai tugas kelompok. Menjadi 4 kelompok. Kelompok yang pertama nanti Ibu bagikan kepada anak kami diketuai oleh Mora sama Yusnita dan Bibah. Itu akan membahas tentang Al-Ghaffar. Kemudian kelompok 2 yaitu Ismail dan Sapridah akan membahas tentang Al-Afu. Yang ketiga yaitu Sawal bersama dengan Wahyuni dan Maria akan membahas tentang Al-Wahid. Yang keempat As-Somad, ini akan dibahas oleh Naimah, Nelly, dan Nurmi. Coba kelompok 1 dulu. Perhatikan ke depan. Coba bagaimana cara meneladani Al-Asmaul Husna Al-Ghaffar. Ayo Mora, baca. Apa yang kamu lakukan untuk meneladani Al-Ghaffar? Mana Mora? Ke kamar mandi, Bu. Mandi. Kawannya aja, kawannya satu kelompok tadi. Yusnita mana Bibah? Ya, Bu. Nah, Bibah, coba sebutkan bagaimana cara kita meneladani Asmaul Husna Al-Ghaffar. Yang pertama, menyembunyikan hal-hal yang buruk, Bu. Yang kedua, tidak menceritakan aib dan kekurangan diri sendiri maupun orang lain, Bu. satu lagi kawannya tadi Yusnita, apa yang ketiga? Bu. Apa? Menutupinya dengan hal-hal yang baik, Bu. Nah, itulah cara meneladani Asmaul Husna Al-Ghaffar, yaitu dengan menyembunyikan hal-hal yang buruk dan tidak menceritakan aib dan kekurangan orang lain maupun aib diri sendiri dan menutupinya dengan hal-hal yang baik. Kemudian untuk kelompok 2, hadir tadi Ismail? Hadir Bu. Sama Sapridah, coba dibacakan dulu bagaimana cara meneladani Asmaul Husna Al-Afu. Memaafkan kesalahan orang lain. Satu lagi. Menghapuskan dan melenyapkan semua kesalahan orang lain dari hati. Bagus, coba Sapridah sambung lagi. Apalagi yang dapat kita lakukan untuk meneladani Asmaul Husna Al-Afu? Tidak menyombongkan
mengungkit kesalahan orang lain, Bu. Bagus. Satu lagi terakhir. Tidak menyimpan rasa dendam di hati, Bu. Bagus. Sekarang giliran kelompok yang ketiga. Syawal hadir? Bagaimana Syawal? Wahyuni sama Maria. Coba bacakan Syawal apa saja yang termasuk cara meneladani Asmaul Husna Al-Wahid. Mana Syawal? Kamar mandi, Bu. Kawannya Wahyuni. Kawannya satu kelompok Wahyuni. Sakit, Bu. Coba diwakilkan dulu sama Ibu sama Hamidah. Apa, Bu? Bagaimana Maria? Ibu Hamidah, bagaimana cara meneladani Asmaul Husna Al-Wahid? Selalu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, selalu mengerjakan sholat 5 waktu. Hanya berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan dari perbuatan dan kata-kata dari kesyirikan. Fokus pada satu tujuan, Bu. Bagus, Ibu kasih nilai A+ lah ya, karena dia sudah mau menggantikan kawannya yang tadi keluar izin. Hore, saya dapat nilai plus. Bagus. Kemudian untuk kelompok selanjutnya yang terakhir, kelompok 4. Naimah hadir? Hadir, Bu. Lili sama Nurmi. Hadir, Bu. Coba sebutkan cara-cara meneladani Asmaul Husna As-Somad. Yang pertama selalu menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Bu. Yang kedua, Terus yang kedua beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh, Bu. yang ketiga Nurmi dulu. Kawannya satu kelompok. Bermohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai cita-cita yang terbaik, Bu. Bagus. Jadi cara meneladani Asmaul Husna As-Somad, kita harus selalu menggantungkan diri kepada Allah dan beribadah juga sungguh-sungguh hanya kepada Allah, dan juga kita pun bermohon, tidak boleh bermohon kepada yang lain, hanya kepada Allah untuk mencapai seluruh cita-cita kita yang terbaik. Jadi dari semua cara meneladani Asmaul Husna ini semua, coba nanti dicatat, nanti Ibu tanyakan lagi kembali di akhir pembelajaran kita dan di ulangan sumatif kita. Nah, untuk selanjutnya Ibu kasih tugas kepada kelompok. Di sini ada kita kertas manila sama sama kertas origami dan spidol. Coba di sini nanti kalian tuliskan nama-nama Asmaul Husna beserta artinya. Baru setelah selesai ditulis dengan kaligrafi yang bagus, yang rapi, dan artinya ditempelkanlah ke kertas manila. Buatlah dia secantik mungkin, seindah mungkin, dan serapi mungkin, biar nanti bisa kita tempelkan sebagai alat peraga di dinding kelas kita. Mana yang nanti yang lebih indah, yang lebih bagus, itulah nanti yang jadi juara yang dapat dipajang di kelas kita. Bisa kan semuanya? Bisa? Bisa, Bu. Bu kasih waktu kira-kira setengah jam ya. Bu kasih waktu kira-kira setengah jam. Iya, Bu. Jadi setelah Ibu nilai, sudah selesai semua kan? Sudah, Bu. Sekarang Ibu akan menilai hasil dari kerja kalian semua. Coba bawakan dulu hasil karya kalian semua. Dari kelompok 1 sampai ke kelompok 4. Jadi setelah Ibu lihat hasilnya, Ibu mengambil satu yang paling bagus, yaitu hasil karya dari kelompok 3. Kami, Bu, ya. Ya, kelompok 3 yaitu Kelompok Syawal, Bu. hasil karya dari siapa? Syawal dan kelompok kawan-kawannya. Iya, Bu. Iya, punya kelompok 1 tadi hasilnya masih kurang bagus karena kurang bersih.
Kemudian untuk kelompok 2, penulisannya masih kurang rapi. Untuk kelompok 3, jadi inilah yang paling rapi nampak Ibu, yang paling bagus cara membingkainya juga. Untuk kelompok 4, masih kurang lagi dari cara penulisannya, masih kurang rapi. Jadi untuk kelompok 3 lah yang Ibu berikan hasilnya. Ya, Bu. Ibu coba dulu kawan-kawannya semua satu mewakili setelah selesai semua hasil kelompoknya inilah hasil kelompok yang paling bagusnya. Untuk berikutnya setelah selesai ini berhubung waktu kita sudah habis juga, jadi Ibu harapkan setelah kita belajar Asmaul Husna ini apa-apa tadi yang kita pelajari termasuk yaitu meneladani Asmaul Husna dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang paling penting ialah kami harapkan anak kami lebih rajin lagi dalam mengulang pelajarannya di rumah. Dan insya Allah minggu depan, pertemuan berikutnya kita akan mengulangi pelajaran kita sedikit dan mengadakan yang namanya ujian formatif atau ujian ulangan dari pelajaran kita, ujian sumatif pelajaran kita Asmaul Husna. Jadi Bu harapkan baca dulu di rumah semua pelajarannya. Jangan seperti yang tadi masih belum hafal pelajarannya. Jadi sebelum untuk pelajaran, ada yang mau bertanya? Coba Pak Sawal, ada yang mau bertanya Pak Sawal? Ada, Bu. Apa? Allah itu kan, Bu, tempat memohon. Apakah ada, Bu, peraturannya yang mau kita mohonkan kepada Allah? Kita itu, ya ada lagi? Udah saya pertanyaannya? Udah, Bu. Kita itu boleh memohon apa saja kepada Allah. Tapi kalau Allah tidak mengabulkannya, kita jangan kecewa. Karena apapun yang diberikan Allah kepada kita, itulah yang terbaik. Kita jangan beranggap buruk bahwasanya yang kita diberikan Allah itu adalah bukan karena Allah tidak suka, tapi karena itulah yang terbaik kepada kita. Kita boleh memohon apa saja. Tapi janganlah kita berkecil hati kalau permohonan kita itu tidak diterima oleh Allah. Jadi, ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi? Karena nggak ada yang mau bertanya, Ibu tutuplah pelajaran. Marilah kita tutup pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.